Selamat datang kembali di channel Bagas Horror Story. Kisah nyata horor kali ini terjadi pada sebuah keluarga kakek Amin. Yang mana di kampung kakek Amin tinggal, ada sebuah gang yang penghuninya kebanyakan orang-orang kaya dan diduga memakai pesugihan. Awalnya masyarakat di sekitar menganggap itu adalah sesuatu hal yang biasa dan keadaan lingkungan masih aman-aman saja. Namun keadaan menjadi berubah sampai suatu waktu keluarga kakek Amin tiba-tiba mengalami rentetan gangguan mistis yang disinyalir akibat gangguan praktek pesugihan tersebut. Mulai dari mendengar suara misterius, anaknya dibuat sakit, hingga penampakan-penampakan yang begitu mengerikan yang bentuknya bermacam-macam. Sebelum kita lanjutkan kisah nyata horor ini, alangkah baiknya jika pendengar budiman meninggalkan jejak, kamu berasal dari mana agar admin tahu jika kisah ini telah sampai di mana saja. Dan jangan lupa like, komen, dan share agar teman-teman yang lain bisa berbagi kisah nyata horor di channel ini. Kakek Amin tinggal di sebuah kampung di Jawa Barat bersama istri dan keempat anaknya. Anak pertama dan kedua kakek Amin adalah perempuan yang bernama Linda dan Yuni. Sedangkan anak ketiga dan keempat kakek Amin adalah laki-laki yang bernama Aben dan yang terakhir bernama Sumitro. Pada masa itu, keempat anak kakek Amin sudah memiliki keluarga masing-masing meski mereka menikah dengan orang yang berasal dari kampung yang sama dan menetap di kampung tersebut namun tinggal di gang yang berbeda. Linda, anak pertama bersama dengan suaminya Darto, tinggal satu rumah dengan kakek Amin di Gang Damai. Yuni, anak kedua kakek Amin bersama suaminya Supri tinggal di Gang Mandau. Aben bersama istrinya yang bernama Ani tinggal di Gang Pelita. Sementara Sumitro bersama istrinya Reni tinggal di Gang Sederhana. Keempat anak kakek Amin belum dikarunia keturunan karena mereka juga baru menikah pada masa kisah horor ini terjadi. Dan rumor yang berkembang di kampung kakek Amin, bahwa ada banyak warga di kampung tersebut yang melakukan praktek pesugihan. Benar atau tidak tentang rumor itu, yang jelas pada waktu itu kakek Amin bersama beberapa warga kampung memang memperhatikan ada beberapa keluarga yang tadinya hidup pas-pasan. Namun tiba-tiba dalam waktu yang begitu singkat memiliki rumah mewah dan menjadi juragan kambing bahkan memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Rasanya tidak masuk akal sebagai pengangguran dan sebagai buruh tani biasa tapi mendadak kaya. Perubahan yang begitu drastis tersebut tentu saja menimbulkan kecurigaan dari warga kampung sekitar. Kecurigaan dan rumor orang-orang kampung yang mengatakan bahwa mereka kemungkinan pakai pesugihan untuk mendapatkan harta. Menanggapi rumor tersebut, kakek Amin tidak ingin suzon terhadap orang yang diduga pakai pesugihan tersebut. Selama mereka tidak mengganggu atau bahkan mencelakai keluarganya, kakek Amin tidak mempermasalahkannya. Begitu juga beberapa warga kampung lainnya, mereka membiarkan saja hal itu yang penting mereka tidak mengganggu ketentraman kampung tersebut. Dan selama bertahun-tahun kemudian, akhirnya warga semakin banyak yang diduga memakai pesugihan untuk bisa menjadi kaya. Kehidupan beberapa warga kampung mengalami perubahan yang begitu mencolok dari kehidupan mereka sebelumnya. Hingga pada suatu waktu, praktek pesugihan tersebut semakin kentara terlihat di Gang Mandau tempat anak kedua kakek Amin, Yuni dan Supri tinggal. Sejauh mata melihat, rumah-rumah di gang tersebut terlihat cukup besar-besar dan sangat mewah untuk ukuran warga kampung yang memiliki penghasilan hanya dari buruh tani saja. Kehidupan mereka bak keluarga konglomerat. Bahkan hingga anak-anak dan cucunya memiliki kehidupan yang super mewah dan gang tersebut sudah seperti tempat bagi seluruh keluarga mereka. Tapi semenjak kehidupan mereka berubah, mereka terlihat sudah semakin jarang bersosialisasi dengan para tetangga. Saat mengadakan hajatan, meski mereka masih mengundang para tetangga dan warga sekitar untuk datang, tapi setelah acara selesai, mereka terlihat begitu menjaga jarak dan tidak terlalu ramah untuk sekedar silaturahmi atau sekedar ngobrol dengan para tamu undangan. Meski sedikit memiliki kecurigaan atas semua perubahan tersebut, warga tidak terlalu mempersoalkannya karena menganggap hal itu adalah sebuah hal yang pribadi. Waktu pun terus berlalu dan semakin lama semakin banyak warga kampung di Gang Mandau tersebut yang kehidupan ekonominya berubah drastis dan memiliki rumah yang cukup mewah. Awalnya semua keadaan baik-baik saja layaknya kehidupan kampung tanpa ada hal-hal aneh terjadi. Rutinitas pekerjaan mereka lakukan seperti biasa sebagaimana umumnya kehidupan buruh tani. Orang-orang yang dicurigai memakai pesugihan tersebut tidak pernah mengganggu warga sekitar. Namun seiring berjalannya waktu, tiba-tiba kejadian-kejadian ganjil pun mulai bermunculan di sekitar gang yang diduga ada kaitannya dengan praktek pesugihan tersebut. Bahkan gangguan-gangguan aneh itu juga dialami oleh keluarga kakek Amin yang membuat kehebohan di kampung tersebut.
Yuni, anak kedua kakek Amin yang tinggal di Gang Mandau tersebut, tengah mengandung. Usia kandungannya pada waktu itu memasuki bulan ke-7 yang menurut tradisi di kampung tersebut, maka Yuni akan mengadakan acara 7 bulanan untuk menjaga bayi yang dikandung dengan calon ibunya selamat dan sehat-sehat saja hingga tiba saat persalinan nanti. Dan biasanya, saat acara 7 bulanan seperti itu akan diadakan selama sehari penuh dengan berbagai rangkaian acara, seperti acara syukuran dan acara mandi air kembang. Saat hari yang ditentukan tiba, kakek Amin bersama keluarga dan warga sekitar pun mulai menyiapkan barang-barang yang diperlukan untuk acara 7 bulanan tersebut. Mereka mulai membuat kerundung, semacam bilik yang terbuat dari kayu yang ditutupi dengan kain batik untuk tempat calon ibu bayinya nanti saat dimandikan dengan air kembang. Di dalam kerundung diletakkan sebuah kendi berisi air kembang dan sebuah nampan dengan beberapa rempah-rempah, kelapa, kue-kue kecil, teh manis dan segelas air putih, ada air kelapa, ada air dari 7 sumber mata air yang berbeda dan kemenyan. Setelah semua persiapan selesai, biasanya malam sebelum hari acara tiba, para kaum bapak akan datang ke rumah Yuni untuk melikan. Acara melikan ini adalah aktivitas yang biasa dilakukan untuk menjaga barang-barang seperti air kembang dan nampan yang ada di dalam kerundung. Para kaum bapak akan begadang dari mulai maghrib hingga esok sampai saat matahari akan terbit untuk menjaga isi kerundung tersebut yang akan dipakai untuk acara siraman Yuni esok harinya. Malam melikan pada waktu itu, kakek Amin, Sumitro, Supri suami Yuni, ada sanak keluarga dan beberapa tetangga juga turut hadir dan satu orang pintar yang bernama Pak Badri. Seperti kebiasaan yang sudah berlangsung, setiap acara melikan biasanya harus mengundang orang pintar untuk berjaga-jaga jika seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Awalnya acara melikan berlangsung biasa saja tanpa ada hal-hal aneh yang terjadi. Sampai menjelang Isya tiba, beberapa kaum bapak termasuk Pak Badri, orang pintar tersebut, minta izin pergi ke musola untuk sholat Isya, sementara yang lain tinggal dan nantinya mereka akan bergantian untuk menjaga kerundung tersebut. Selagi Pak Badri dan beberapa kaum bapak pergi ke musola, seorang ibu tetangga bernama Bu Nining datang yang katanya ingin melihat Yuni, sembari membawa beras yang ditaruh di dalam sebuah wadah terbuat dari anyaman bambu. Dan sudah menjadi kebiasaan warga, jika ada salah seorang warga yang sedang mengadakan acara 7 bulanan atau hajatan lainnya, maka para tetangga akan datang menjenguk sambil membawa beras atau kebutuhan dapur lainnya. Beras yang dibawa oleh Bu Nining pun diterima, lalu dimasukkan ke dalam karung yang bercampur dengan beras pemberian tetangga lainnya, dan setelah itu Supri mengembalikan wadah tempat beras Bu Sekar sambil mengucapkan terima kasih. Setelah menerima kembali wadah tempat berasnya, Bu Nining masuk sebentar ke dalam rumah untuk melihat Yuni ditemani oleh suaminya Supri. Sesaat setelah ngobrol sebentar, Bu Nining pun berpamitan untuk pulang. Tak selang lama setelah Bu Nining meninggalkan rumah Yuni, kakek Amin dan para bapak-bapak lainnya yang tengah menjaga kerundung, tiba-tiba mereka merasa hawa di sekitar luar rumah itu begitu sangat gerah. Perubahan hawa yang begitu gerah sangat terasa, di mana sebelumnya keadaan masih biasa-biasa saja. Dan kain jarik penutup kerundung itu juga tiba-tiba seperti bergerak sendiri seperti ada yang menyenggol dari dalam. Tapi saat kakek Amin melihat ke dalam kerundung, tidak ada siapa-siapa di sana, atau binatang seperti kucing atau tikus tidak ada di dalam. Dan yang membuat kakek Amin semakin heran, segelas air putih yang ada di atas nampan, tiba-tiba mendadak berubah menjadi keruh seperti tercampur lumpur. Bahkan semakin lama, kakek Amin melihat warna air tersebut berubah warna menjadi seperti warna merah marun bagai bercampur darah. Sontak kakek Amin menjadi panik dan segera memberitahu kepada yang lainnya tentang perubahan warna air di dalam gelas itu. Mereka pun menjadi heboh dan bertanya-tanya mengapa air itu bisa berubah warna. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres, kata salah seorang kaum bapak. Kakek Amin pun segera menyuruh untuk segera menjemput Pak Badri yang sedang sholat di musola. Namun sebelum mereka pergi untuk menjemput Pak Badri, tiba-tiba terdengar teriak kesakitan Yuni dari dalam rumah yang begitu kencang. Suaranya terdengar begitu jelas seperti merasakan rasa sakit yang begitu kuat di bagian perutnya. Mereka semua pun segera menuju ke rumah untuk melihat keadaan Yuni. Terlihat wajah Yuni yang sangat pucat sembari memegangi perutnya dan berteriak kesakitan. Semua bingung dan berpikir mungkin ada masalah di dalam kandungan Yuni, bahkan ada yang menduga kemungkinan dia sudah akan melahirkan meski usia kandungannya masih 7 bulan. Mereka pun berinisiatif akan membawa Yuni ke rumah sakit,
takut jikalau terjadi apa-apa dengan kandungannya. Namun di saat yang bersamaan di tengah situasi panik itu, Pak Badri bersama kaum bapak yang tadi pergi sholat ke mushola, datang karena mereka sudah selesai sholat. Dan mereka langsung menuju ke dalam rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, sebab dari jauh mereka telah mendengar suara pekik kesakitan dari Yuni. Sesaat setelah melihat Yuni, seakan tahu apa yang terjadi, Pak Badri segera memegang perut Yuni sambil membacakan doa-doa. Pekik kesakitan terus terdengar dari mulut Yuni, sementara Pak Badri terlihat menunjukkan ekspresi wajah sangat serius tapi juga gelisah. Sesaat kemudian Pak Badri tiba-tiba secepatnya keluar dari ruang kamar tempat Yuni berada dan langsung memeriksa kerundung itu. Pak Badri pun melihat bahwa segelas air putih yang tadinya baik-baik saja, kini sudah berubah warna bercampur warna merah seperti warna darah yang telah dilihat kakek Amin dan yang lain sebelumnya. "Sejak kapan air ini keruh seperti ini?" tanya Pak Badri sedikit kuat. "Sebelum Yuni sakit airnya sudah berubah seperti itu," jawab kakek Amin. "Kenapa tidak diganti?" Pak Badri seakan menyesalkan mengapa mereka tidak menggantinya. Kakek Amin menjawab dia tidak tahu apa yang mesti dilakukan sesaat setelah mereka melihat air di dalam gelas itu berubah warna. Pak Badri lalu menyuruh untuk membuang air di dalam gelas dan segera menggantinya dengan air putih baru. Tanpa banyak tanya, kakek Amin segera membuang air di dalam gelas tersebut dan mengisinya kembali dengan air putih dan meletakkannya di atas nampan. Setelah air di dalam gelas diganti, Pak Badri perlahan mulai berjalan mengelilingi kerundung sebanyak 7 kali sembari mulutnya komat kamit membacakan jampi-jampi. Selang tak berapa lama setelah Pak Badri selesai mengitari kerundung, Yuni pun tidak merasa kesakitan lagi. Namun orang-orang yang ada di sekitar itu merasa sudah tidak nyaman setelah adanya kejadian tersebut. Mereka beranggapan ada sesuatu yang tidak beres di rumah Yuni, sehingga sebagian kaum bapak-bapak itu ingin pulang karena mereka merasa takut. Tapi Pak Badri mencoba menenangkan mereka untuk tidak pulang meski apapun yang terjadi. Pak Badri meminta mereka untuk tetap berada di sana sampai pagi, karena kerundung itu harus dijaga. Mereka pun menurut dan mengurungkan niat untuk pulang setelah Pak Badri mengatakan dan meminta untuk tetap berada dan menjaga kerundung tersebut. Hingga tengah malam tiba, mereka semua yang ada di sana merasakan hawa yang ada di sekitar kerundung bukan lagi hanya gerah, tapi mereka merasa bahwa hawa sudah berubah menjadi pengap seperti tidak ada udara. Mereka saling mengeluh satu sama lain dan berkata sepertinya akan turun hujan karena begitu gerahnya hawa yang mereka rasakan. Di saat mereka mengeluhkan hawa yang begitu gerah dan pengap itu, mereka melihat kerundung yang mereka jaga tersebut tiba-tiba bergoyang begitu kencang. Goyangannya cukup lama hingga mengeluarkan suara seperti bunyi pondok reot yang hendak tumbang. Tidak ada angin, tapi kerundung itu bergoyang-goyang sendiri seakan ingin roboh. Mereka semua menjadi panik. Dalam kepanikan itu, samar-samar kakek Amin mendengar suara tertawa perempuan yang berasal dari belakang rumah Yuni. Suara tawa itu makin lama semakin terdengar melengking di telinga kakek Amin. Kakek Amin yakin bahwa suara itu bukan suara Yuni atau anaknya yang lain, karena bagaimanapun dia tahu bagaimana suara anak-anaknya. Namun kakek Amin mencoba berpikir positif, mungkin suara itu hanya halusinasinya saja karena dia berpikir hanya dia saja yang mendengarnya. Tapi sesaat kemudian, bapak-bapak yang lain juga mendengar suara tertawa itu dan mereka saling meyakinkan bahwa memang mereka mendengar ada suara tawa dari arah belakang rumah. Semakin mereka membicarakannya, suara tawa itu pun terdengar semakin kencang, bahkan suara itu seperti suara tertawa beberapa perempuan yang saling sahut-menyahut. Suara tawa yang mereka dengar bukan suara satu orang, tapi lebih dari satu orang. Semua kaum bapak yang ada di sana menjadi semakin panik. Semuanya menjadi heboh. Ada yang refleks membaca doa, ada beberapa yang merasa takut dan langsung lari masuk ke rumah Yuni, dan ada juga yang masih celingak-celinguk ingin mencari sumber suara tawa itu karena penasaran siapa yang tertawa di tengah malam seperti itu. Di saat kepanikan yang terjadi, Pak Badri segera berlari ke halaman rumah paling depan. Saat Pak Badri mendongakkan kepalanya ke atas, dia pun langsung berteriak, "Pergi kamu! Pergi dari sini sekarang! Pergi kamu! Pergi dari sini!" Kakek Amin dan kaum bapak yang mendengar teriakan Pak Badri segera menyusul ke tempat dia berada dan mereka pun mengikut mendongak ke atas seperti Pak Badri. Dan mereka semua, kaum bapak yang ada di sana, kaget bukan alang kepalang setelah melihatnya. Di atas rumah, ada 7 perempuan yang sedang mengelilingi rumah Yuni sembari tertawa-tawa.
Mereka semua melihat ada kuntilanak. Dan ternyata suara tertawa yang mereka dengar itu berasal dari ketujuh kuntilanak itu. Bukan hanya kakek Amin yang melihat, tapi semua orang-orang yang ada di sana bisa melihat ketujuh kuntilanak itu. Bahkan mereka dengan jelas melihat rupa ketujuh makhluk itu beraneka rupa. Ada yang matanya merah menyala, ada yang mukanya hancur, ada yang mulutnya runcing, dan semuanya tampak begitu menyeramkan. Dengan suara yang begitu lantang, Pak Badri segera menyuruh semuanya untuk masuk ke dalam rumah. Mereka pun segera berhamburan masuk ke dalam rumah dan suara tawa kuntilanak itu masih terdengar jelas hingga ke dalam rumah. Semua masih dalam ketakutan dan sangat panik. Sesaat dalam kepanikan itu, Pak Badri tiba-tiba bertanya pada mereka, "Apakah Bu Nining tadi datang kemari?" Tanyanya. "Iya Pak, tadi dia memang datang untuk memberikan beras," jawab kakek Amin. Pak Badri manggut-manggut seperti memahami sesuatu. Dia kemudian menyuruh untuk mengambil beras yang tadi dibawa oleh Bu Nining. "Sudah tercampur dengan beras yang lain Pak," jawab Supri, karena dia sendiri yang memasukkan beras yang dibawa Bu Nining ke dalam karung. Pak Badri lalu menyuruh untuk mengambil separuh dari beras dalam karung itu, kemudian meminta sebuah kain serta benang jahit. Tanpa banyak tanya, kakek Amin segera menyiapkan apa yang diperintahkan oleh Pak Badri. Setelah semua siap, Pak Badri pun langsung membungkus beras ke atas kain, kemudian menjahit pinggiran kain seperti berbentuk buntalan bantal. Pak Badri kemudian masuk ke dalam kamar Yuni dan memintanya untuk bangun dan menyuruhnya untuk melangkahi bantal itu sebanyak 7 kali. Yuni pun melakukan apa yang Pak Badri minta. Dia melangkahi bantal tersebut sementara Pak Badri juga membacakan jampi-jampi. Setelah selesai, Pak Badri juga meminta beberapa orang untuk menaburi garam kasar di sekitar rumah Yuni. Sesaat setelah garam selesai ditaburi, perlahan-lahan suara tertawa kuntilanak itu pun menghilang. Hening. Suasana di dalam rumah pun kembali tenang. Setelah merasa semua makhluk itu sudah pergi, Pak Badri pun mengajak kakek Amin ke rumah Bu Nining untuk mengembalikan beras yang tadi dibawa oleh Bu Nining. Kali ini kakek Amin memberanikan diri untuk bertanya, "Mengapa harus dikembalikan Pak?" Pak Badri lalu menjelaskan bahwa saat melihat ketujuh kuntilanak tadi, dia melihat salah satu di antaranya mirip dengan Bu Nining dan dia meyakini bahwa Bu Nininglah yang merencanakan sesuatu kepada Yuni lewat beras yang dia bawa. Kakek Amin terdiam mendengarnya. Dia merasa tidak percaya, tapi semua penjelasan Pak Badri begitu mengena dan rasanya seperti sebuah tuduhan yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan dengan semua kejadian yang terjadi. Dan lagi, memang kebetulan rumah Bu Nining juga berada di Gang Mandau tempat Yuni tinggal dan berada tepat di ujung gang tersebut. Kakek Amin dan Pak Badri pun berangkat menuju ke rumah Bu Nining, yang mana mereka harus melewati deretan rumah-rumah para warga yang cukup besar-besar, untuk mereka bisa tiba di rumah Bu Nining. Saat melewati rumah warga yang terlihat besar dan mewah itu, kakek Amin bukannya kagum melihat semuanya. Yang ada hanyalah perasaan tidak nyaman, ditambah lagi mengingat perkataan Pak Badri tentang Bu Nining tadi. Dalam perjalanan mereka itu, kakek Amin tiba-tiba berkata pelan kepada Pak Badri untuk memecahkan suasana hening di antara mereka. "Kok rumah-rumah di sini bisa besar-besar ya Pak?" "Ya, semua memang besar-besar, tapi tidak semuanya bersih," sahut Pak Badri. Sebelum kakek Amin sempat bertanya apa maksud perkataan Pak Badri, tiba-tiba tanpa meminta izin, Pak Badri menepuk pundak kakek Amin. Dan apa yang dilihat kakek Amin setelah pundaknya ditepuk oleh Pak Badri, sungguh membuatnya merinding dalam rasa takut yang begitu mencekam. Kakek Amin melihat penampakan mengerikan dari setiap rumah besar yang mereka lewati. Ada satu rumah besar yang dijaga oleh sesosok siluman bertubuh besar dengan bulu di sekujur tubuhnya, mulut dan hidungnya sangat besar sekali dengan mata yang sangat merah. Kakek Amin juga melihat sebuah rumah yang dijaga oleh seekor ular, yang ukurannya sangat besar sekali dan melingkar sepanjang halaman rumah tersebut. Dan penampakan yang lebih mengerikan lagi, ada sekumpulan sosok seperti manusia sedang berdiri berjajar di teras sebuah rumah. Sosok-sosok itu seperti menyerupai sebuah tagar di depan rumah tersebut, dan terlihat semua sosok itu dengan tubuh yang terluka, ada yang terlihat seperti bekas cambukan, ada yang seperti bekas ditusuk besi dan semua tubuh sosok itu berlumuran noda merah. Melihat semua penampakan itu, kakek Amin semakin dilanda rasa takut yang begitu luar biasa dan membuatnya serasa ingin pingsan. Tapi Pak Badri memegang tangan kakek Amin dengan erat dan berusaha menenangkannya dengan menyuruh istighfar dan menatap lurus ke depan. Dan akhirnya mereka pun tiba di ujung gang tersebut di mana rumah Bu Nining berada.
Rumah itu terlihat cukup besar dan mewah dengan pagar yang tinggi. Kakek Amin kembali melihat penampakan mengerikan di sana, sekumpulan sosok seperti manusia dengan tubuh penuh darah, berdiri berjejer di halaman rumah Bu Nining. Pak Badri segera menarik tangan kakek Amin dan memberi syarat untuk berdiri di belakang tubuhnya. Dan tak lama, terdengar suara Pak Badri memanggil Bu Nining dan menyuruhnya keluar. Berkali-kali Pak Badri memanggil-manggil, namun Bu Nining tidak keluar, bahkan suami dan anak-anaknya juga tidak tampak keluar. Namun setelah sekian lama, akhirnya terdengar suara pintu seperti dibuka oleh seseorang yang keluar dari rumah. Tapi Pak Badri melihat, yang keluar bukan Bu Nining, bukan suaminya, bukan juga anak-anaknya atau keluarganya, melainkan sosok kuntilanak dengan tubuh yang penuh luka dan berdarah. Sosok itu keluar dari dalam rumah dan Pak Badri serta kakek Amin bisa mencium bau amis yang keluar dari tubuh kuntilanak tersebut. Dengan memberanikan diri, kakek Amin mencoba melihat sosok itu. Dan dia melihat dengan jelas wajah sosok kuntilanak itu mirip sekali dengan Bu Nining. Pak Badri juga mengatakan bahwa sosok itu yang dia lihat ada di atas rumah Yuni tadi. Yang membedakannya, wajah Bu Nining yang ada di hadapannya saat itu terlihat murung. Kemudian Pak Badri meletakkan buntalan bantal yang berisi beras di depan pagar rumah itu sembari berkata, "Ini, kamu makan sendiri beras ini. Kami tidak mau jadi tumbalmu. Kamu yang ingin kaya tapi keluarga lain yang jadi korbanmu," kata Pak Badri. Tanpa melakukan ritual dan jampi-jampi apapun, Pak Badri segera mengajak kakek Amin pulang setelah buntalan bantal berisi beras itu diletakkannya. Sesampai di rumah Yuni, kaum bapak-bapak sudah berkumpul di sana menunggu kedatangan mereka ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Pak Badri pun menjelaskan kepada mereka bahwa semua kejadian yang terjadi adalah perbuatan Bu Nining yang tengah mencari tumbal untuk memperkaya diri dan keluarganya. Dan kemungkinan yang ingin dijadikannya tumbal adalah janin yang tengah dikandung oleh Yuni. Mendengar semua apa yang dikatakan Pak Badri, mereka pun menjadi heboh, apalagi Pak Badri juga menambahkan bahwa suara tertawa perempuan yang mereka dengar tadi, salah satu wajahnya mirip dengan wajah Bu Nining. Kakek Amin juga memberikan kesaksian bahwa saat mereka pergi ke rumah Bu Nining, sosok yang dia lihat bukanlah wujud Bu Nining sebagai manusia, melainkan wujud kuntilanak yang wajahnya mirip dengan Bu Nining. Suasana pun kian riuh setelah mendengar kesaksian kakek Amin. Bahkan seorang bapak yang ada di sana angkat bicara, bahwa dia pernah melihat Bu Nining menaruh sesajen di bawah sebuah pohon di dekat rumahnya. Dia juga mengatakan bahwa anggota keluarganya pernah menghilang selama 3 hari. Yang lain juga mengatakan bahwa dia pernah melihat seorang nenek-nenek berada di belakang rumah Bu Nining yang terlihat seperti orang linglung, dan tidak tahu siapa anak dan keluarganya ketika ditanyai. Dan pernah juga ada warga yang ketemu dengan sosok kuntilanak, dan segera menyiramnya dengan air panas yang telah dicampur dengan garam. Begitu disiram, sosok itu memang menghilang entah kemana. Namun keesokan harinya, warga melihat Bu Nining dengan tubuh yang memerah seperti terkena siraman air panas. Warga yang melihat dan yang menyiramkan air panas pada waktu itu langsung berasumsi, jangan-jangan yang dia siram pada waktu itu adalah Bu Nining. Mereka pun kasak-kusuk dan saling menghubungkan satu sama lain apa yang pernah mereka lihat tentang Bu Nining. Kakek Amin lalu mengungkapkan bahwa banyak warga di gang mereka itu yang memakai pesugihan setelah dia melihat makhluk-makhluk menyeramkan saat dia dan Pak Badri ke rumah Bu Nining. Kakek Amin memperingatkan mereka untuk berhati-hati pada orang-orang yang rumahnya dia lihat tadi dijaga oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan itu. Pak Badri menambahkan, jika mereka yang telah disebutkan kakek Amin itu memberikan makanan atau semacam benda lainnya, jangan dimakan atau dipakai, untuk sekedar jaga-jaga saja. Mereka sepertinya sudah melampaui batasan hingga mau menumbalkan warga yang ada di sekitar kita, lanjut Pak Badri. Jika selama ini kita hanya diam meski kita tahu, tapi kali ini mereka tidak bisa dibiarkan. Kita tidak perlu menggerebek mereka. Biarkanlah mereka menanggung sendiri akibat perbuatan mereka nantinya. Tapi jika kalian diganggu oleh mereka, beritahu saya biar saya sendiri yang bertindak, kata Pak Badri. Semua yang ada di rumah itu mengangguk setuju dengan permintaan Pak Badri. Dan setelah obrolan itu, mereka pun lanjut untuk berjaga-jaga hingga pagi harinya, dan tidak ada lagi kejadian aneh yang terjadi. Acara 7 bulanan Yuni juga berjalan dengan lancar. Dan sejak kejadian itu, beberapa warga memang masih mengalami kejadian-kejadian yang mistis, namun tidak sampai menimbulkan adanya tumbal.
Mereka lebih waspada dan tidak sembarangan menerima apapun dari orang-orang yang dicurigai memakai pesugihan itu. Dan hingga kisah ini diceritakan, Bu Nining masih ada meski usianya sudah sangat tua. Kekayaannya seakan tiada habisnya, bahkan keturunannya juga kaya raya. Entah itu hasil dari pesugihan atau tidak, yang jelas Bu Nining tetap memiliki kekayaan yang cukup banyak. Sekian dulu kisah nyata horor kali ini. Sampai jumpa di kisah nyata horor berikutnya. Salam santun dari kami tim Bagas Horror Story.